Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apa maksudmu dengan itu? Tanya Chu Feng dengan cemberut. Secara tidak sadar, dia merasa bahwa Sue Ji tidak bercanda dengannya. Adapun Sue Ji, dia tidak menjawab pertanyaan Chu Feng, malahan sebaliknya, dia tersenyum ringan. Itu adalah senyum yang sangat menawan. Namun demikian, itu juga senyum yang sangat tak terduga. Sue Ji, kamu di mana? Cepat ke sini, teriak Master Aula. Tepat pada saat itu, Master Darkhold mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Dia memanggil Sue Ji. Pada saat itu, Chu Feng bahkan lebih terkejut lagi. Alasan untuk itu adalah, karena Sue Ji jelas-jelas ada di depan Chu Feng. Karena Master Aula Kegelapan dapat mengunci ke lokasi Chu Feng, bagaimana mungkin dia tidak tahu di mana Sue Ji berada? Selain itu, Master Aula Kegelapan memiliki kekuatan setengah martial ancestor sekarang. Karena itulah, mengapa dia tidak dapat menentukan lokasi Sue Ji. Setelah terkejut, Chu Feng menatap Sue Ji, dan menemukan bahwa Sue Ji menatapnya dengan senyum di wajahnya. Hanya saja, senyumnya yang menawan terasa sangat berbahaya bagi Chu Feng. Chu Feng, melihat bahwa kita telah berkenalan satu sama lain selama bertahun-tahun, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Yang disebut Master Aula Kegelapan itu, dia telah melatih semacam teknik iblis. Selama teknik iblis itu memakan makhluk hidup, maka kekuatannya akan meningkat. Lebih jauh lagi, tidak ada masalah dengan kultivasi makhluk hidup yang dimakannya. Itu sudah cukup selama mereka masih hidup. Namun dengan kecepatan peningkatan kultivasinya, itu akan ditentukan oleh jumlah makhluk hidup yang dia konsumsi. Sederhananya, Master Aula Kegelapan berencana untuk melahap semua makhluk hidup di tanah suci Martialism. Semakin banyak dia melahap, maka semakin cepat kultivasinya akan meningkat. Itu akan menjadi cara dia meningkatkan kultivasinya di masa depan. Jika kamu ingin menghentikannya, ada dua metode untuk melakukannya. Metode pertama adalah mencegah makhluk hidup muncul di hadapannya. Adapun metode kedua, kamu harus membunuhnya dengan cepat. Alasan untuk itu adalah, karena semakin lama ia tetap hidup, maka semakin kuat ia akan menjadi. Saat ini, dia masih belum menjadi leluhur marsial yang sebenarnya. Namun jika dia dapat sepenuhnya mengendalikan teknik iblis itu, serta binatang buas era kuno di dalam tubuhnya, maka dengan teknik formasi spiritualnya, itu akan sangat mudah baginya untuk mengetahui di mana semua makhluk hidup di zaman itu. Tanah suci Martialism pada saat itu, kemungkinannya tidak ada orang yang bisa menghentikannya, kata Sue Ji kepada Chu Feng. Mengapa kamu mengatakan ini padaku? Tanya Chu Feng. Sue Ji tersenyum mendengar pertanyaan Chu Feng. Lalu kemudian, tubuhnya bergeser dan dia menghilang. Pada saat itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah pertempuran antara Master Aula Kegelapan dan Immortal Bulan. Medan perang itu telah menjadi area di mana bahkan Raja Elf sendiri, yang merupakan pakar nomor satu di Tanah Suci Martialism tidak berani mendekat. Namun pada saat itu, segumpal gas hitam agung benar-benar berhasil menahan kekuatan half martial ancestor, dan secara paksa tiba di samping Master Darkhold. Apa itu? Seru Master Aula. Setelah melihat gas hitam, kerumunan yang hadir terkejut semuanya. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua dapat merasakan bahwa gas hitam itu mengandung makhluk hidup. Hanya saja, mereka tidak dapat mengetahui bentuk kehidupan seperti apa, yang membuatnya mampu menahan riak energi yang begitu kuat dan mendekati Master Darkhold. Ketika gas hitam menghilang ke udara, orang-orang yang sudah kaget itu langsung menjadi bisu. Bahkan Raja Elf mulai mengerutkan keningnya. Ekspresinya berubah bahkan lebih tidak nyaman. Alasan untuk itu adalah, karena gas hitam itu tidak lain adalah Sue Ji, yang baru saja berada di samping Chu Feng. Pada saat itu bukan lagi hanya Chu Feng. Praktis semua orang yang hadir menyadari, bahwa wanita bernama Sue Ji itu bahkan lebih kuat, dan bahkan lebih menakutkan daripada yang mereka perkirakan.
Moon Immortal, ingat ini. Lain kali kita bertemu, aku akan memelukmu, ucap Master Aula. Tepat pada saat itu, cahaya aneh dipancarkan dari tubuh Master Aula kegelapan. Itu mulai menyebar, dan segera menutupi seluruh tubuhnya yang besar. Namun anehnya, meskipun Master Aula kegelapan memancarkan aura iblis yang luar biasa, tapi cahaya itu memancarkan sejumlah besar aura yang lurus. Mereka nampak tidak kompatibel. Namun pada saat itu, sejumlah besar aura lurus melindungi Master Darkhold. Terlepas dari serangan macam apa yang dilemparkan Moon Immortal padanya, dia tidak dapat menerobos cahaya besar yang menutupi Master Darkhold. Tiba-tiba saja, cahaya itu mengintensifkan, dan sangat menyilaukan sehingga seseorang bahkan tidak bisa membuka mata. Seolah-olah matahari telah turun ke permukaan saat sensasi terbakar tiba di samping cahaya yang menyilaukan. Namun demikian, sensasi itu hanya berlangsung sesaat. Ketika kerumunan berhasil membuka mata mereka lagi, mereka menemukan bahwa sejumlah besar cahaya lurus telah menghilang, itu bersamaan dengan Master Darkhold dan Hall Sueji yang gelap. Bahkan jejak aura mereka tetap ada, dan seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana untuk memulai. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Dia benar-benar memiliki harta yang melindunginya. Seru Immortal Bulan. Pada saat itu, ekspresi terkejut muncul di wajah Surou dan Sumei. Lebih tepatnya, Moon Immortal yang mengungkapkan ekspresi terkejut itu. Pada saat itu, Raja Elf dan yang lainnya juga mengerutkan keningnya. Itu sudah jelas, tak satu pun dari mereka yang menduga kalau Master Darkhold memiliki trik seperti itu di lengan bajunya. Hari ini, mereka telah mengalami teknik-teknik Master Darkhold. Meskipun aula kegelapan saat ini berada dalam kekacauan total, tapi mereka semua tahu bahwa jika Master Aula kegelapan akan membuat serangan balik, dia sendiri akan dapat membawa teror dan bencana sejati di tanah suci Martialism. Namun dibandingkan dengan tentara aliansi, itu adalah orang-orang dari aula kegelapan yang lebih putus asa. Mereka tidak menyangka kalau Master Aula mereka akan melarikan diri sendirian pada saat seperti itu. Tidak, dia tidak melarikan diri sendiri. Tuan Aula mereka telah membawa satu orang bersamanya. Orang itu adalah Sueji. Namun sayangnya, itu sudah tidak menjadi perhatian mereka lagi. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua telah tertinggal. Tiba-tiba, Raja Elf memerintahkan, "Bunuh semua orang dari aula kegelapan, jangan biarkan ada yang hidup," teriak Raja Elf. Setelah perintahnya diberikan, tentara aliansi mulai menyerang. Mereka mulai membantai dengan kejam sisa-sisa aula kegelapan. Karena kenyataannya bahwa perbedaan antara kekuatan kedua kelompok sangat besar, maka tidak perlu bagi Raja Elf untuk melakukan apapun. Pada saat itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Surou dan Sumei. Dia menggenggam tinjunya dan berkata, "Terima kasih Moon Immortal atas bantuanmu," ucap Raja Elf. Namun sayangnya, Abadi Bulan benar-benar mengabaikan tindakan sopan Raja Elf. Lalu kemudian, tubuh Surou dan Sumei bergeser dan menghilang. Ketika Surou dan Sumei muncul kembali, mereka muncul di depan Chu Feng. Setelah melihat Surou dan Sumei yang akrab, Chu Feng merasa sedih di hatinya. Namun demikian, dia tidak lagi seemosional dulu. Setelah semua, Moon Immortal telah menyelamatkan mereka. "Aku minta maaf." The Moon Immortal berkata kepada Chu Feng dengan sangat menyesal. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng berubah. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat rumit. "Aku tidak tahu mengapa kamu melakukan ini. Namun demikian, aku tahu kamu memiliki pembenaran sendiri. Aku hanya punya satu permintaan, tolong luangkan mereka," kata Chu Feng ke Moon Immortal. "Yakinlah, aku tahu mereka sangat penting bagimu. Aku juga tidak ingin terus melihat kamu kekasih dipisahkan seperti ini. Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan menjamin keselamatan mereka. Di masa depan, aku pribadi akan membayar mereka karena meminjamkan tubuh mereka kepada aku," kata The Moon Immortal. Chu Feng dengan enggan mengangguk. Dia bisa mengatakan bahwa, Moon Immortal tampaknya tidak berbohong. Meskipun dia telah merebut tubuh Surou dan Sumei, tapi dia benar-benar tidak tampak jahat.
Kemungkinannya dia memiliki semacam masalah tersembunyi. Namun tetap saja, anggukan Chu Feng dilakukan dengan sangat enggan. Sebenarnya, seandainya tubuhnya yang disita, dia akan mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Namun demikian, Moon Immortal telah menangkap tubuh Su Rou dan Su Mei. Chu Feng tidak dapat membuat keputusan atas nama mereka, dan juga tidak mau melihat tubuh mereka dikendalikan oleh orang lain. Tepat pada saat itu, Chu Feng berkata, "Jika memungkinkan, bolehkah aku meminta satu hal?" Ucap Chu Feng. "Apakah kamu ingin aku melenyapkan monster itu?" Tanya The Moon Immortal. Chu Feng mengangguk lagi. Sebenarnya dia merasa malu untuk menanyakan itu. Tapi bagaimanapun, dia telah melihat Moon Immortal sebagai musuh sebelumnya. Namun sekarang tidak ada pilihan lain. Bahkan tanpa kamu meminta itu dari aku akan melakukannya. Kalau tidak, aku tidak akan datang ke sini hari ini. Namun demikian, ada satu hal yang harus aku ingatkan kepada kamu. Aku bisa mengalahkan monster itu hari ini. Namun lain kali, bahkan aku tidak memiliki kepastian untuk dapat mengalahkannya, kata The Moon Immortal. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng segera tenggelam. Namun kamu tenang saja, aku pasti akan habis-habisan untuk menemukan monster itu dan merawatnya. Anggap saja itu sebagai kompensasi aku untuk mengendalikan tubuh kekasih kamu, Abadi Bulan. Setelah Abadi Bulan selesai mengucapkan kata-kata itu, ia menghilang. Kemungkinan besarnya, dia pergi mencari Master Awal Kegelapan seperti yang dia nyatakan akan dilakukannya. Hanya Xia, melihat Su Rou dan Su Mei menghilang di depan matanya, hal ini menyebabkan Chu Feng merasa sangat rumit di dalam hatinya. Tiba-tiba saja, suara Raja Elf terdengar. Tampaknya bulan abadi tidak jahat. Kekasihmu seharusnya baik-baik saja, ucap Raja Elf. Chu Feng berbalik dan menemukan bahwa Raja Peri berdiri tidak jauh darinya. Tampaknya dia telah mendengar percakapan Chu Feng dengan Moon Immortal. Pada saat itu, Chu Feng melihat ke kejauhan. Dia menemukan bahwa pembantaian markas Aula Kegelapan telah memasuki fase akhir. Terlepas dari apakah mereka adalah orang-orang dari Aula Kegelapan, binatang buas era kuno atau para tetua dan elit dari Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana yang telah tunduk pada Aula Kegelapan, mereka semua pada dasarnya dibunuh oleh tentara aliansi. Tirai telah jatuh untuk pertempuran ini. Namun hati Chu Feng tidak bisa tenang. Alih-alih, itu malah bertambah berat. Sepertinya bukan hanya dia saja, bahkan sebaliknya, semua orang dari tentara aliansi seharusnya merasa seperti ini. Lagi pula, mereka semua mengalami kekuatan menakutkan dari Master Aula Kegelapan. Yang mulia, aku khawatir Master Aula Kegelapan akan sulit ditangani. Kita harus membuat persiapan, kata Chu Feng. Master Aula Kegelapan seharusnya mengembangkan teknik iblis, dan teknik iblisnya terkait dengan binatang buas era kuno. Memang sulit untuk dihadapi. Teman kecil Chu Feng, jika kamu punya saran, bicaralah. Raja Elf berkata kepada Chu Feng. Teknik iblis yang dikembangkan Master Aula Kegelapan tidak hanya terkait dengan binatang buas era kuno. Tapi faktanya, ini menyangkut semua makhluk hidup di tanah suci Martialism, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, apa maksudmu dengan itu? Raja Elf bertanya. Perpaduan Master Aula Kegelapan dengan binatang buas era kuno, itu hanyalah sebagian kecil darinya. Apa yang dia rencanakan selanjutnya adalah, itu hal yang paling menakutkan. Itu artinya, dia berencana untuk menggunakan kehidupan semua makhluk hidup di dunia ini untuk meningkatkan kultivasinya. Dia berencana untuk memperbaiki semua makhluk hidup di tanah suci Martialism. Dia tidak peduli dengan kualitas, dan hanya peduli pada kuantitas. Alasan untuk itu adalah, karena teknik iblis yang dia latih hanya peduli dengan jumlah nyawa yang dimurnikan. Chu Feng memberi tahu Raja Elf apa yang dikatakan Sue Ji kepadanya. Teman kecil Chu Feng, apa yang kamu katakan itu sudah pasti. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Raja Elf bertanya dengan cemberut. Dia juga menyadari bahwa situasinya sudah buruk. 10.000 tahun yang lalu, bencana yang ditimbulkan oleh Kaisar Magma sudah sangat menakutkan.
Namun jika apa yang dikatakan Chu Feng benar, maka musibah lain akan menimpa mereka sekarang. Makhluk hidup, itu tidak hanya mencakup manusia, binatang buas, dan juga peri era kuno. Makhluk hidup juga termasuk tanaman, bunga, pohon, burung, dan juga hewan. 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Magma ingin menguasai tanah suci Martialism. Namun hari ini, Master Darkhold itu ingin sepenuhnya menghilangkan semua makhluk hidup di tanah suci Martialism. Dia berencana untuk mengubah tanah suci Martialism menjadi tanah kematian. Dibandingkan dengan penampilan Kaisar Magma, penampilan Master Aula Kegelapan tanpa diragukan lagi adalah bencana yang sebenarnya. Senior, sejujurnya bahwa Sueji dari Darkhold adalah roh dunia Asura yang aku lepaskan di Nangong Imperial Clan. Dia adalah orang yang memberi tahu aku semua itu, kata Chu Feng. Dia adalah roh dunia kamu, tetapi bukankah seharusnya dia menjadi roh jahat setelah kamu membebaskannya? Kenapa aku tidak bisa merasakan aura roh jahat apapun darinya? Tanya Raja Peri. Setelah mendengar ini, Raja Peri menjadi heran. Aku juga sangat bingung karenanya. Sejujurnya, aku tidak tahu banyak tentang roh jahat itu untuk memulai. Namun tetap saja, dia telah menyelamatkan hidup aku lebih awal. Meskipun aku tidak tahu apa yang dia rencanakan, dan aku juga merasa bahwa dia sangat berbahaya, tapi aku merasa bahwa apa yang dia katakan pasti tidak menipu aku, kata Chu Feng. Tampaknya kita harus memikirkan cara untuk menangani masalah ini, ucap Raja Peri. Pada saat itu, Raja Elf mengerutkan kening tak dalam-dalam. Dia tampaknya telah masuk jauh ke dalam pikirannya. Itu dia, ada tempat yang bisa melindungi orang-orang di tanah suci Martialism. Hanya saja, meskipun Master Aula Kegelapan masih tidak dapat mendapatkan kendali penuh atas kekuatannya, tapi aku merasa bahwa dia akan segera dapat melakukannya. Waktu yang kita miliki untuk mengevakuasi semua orang benar-benar terlalu singkat. Raja Elf berkata dengan cemberut. Apakah benar-benar ada tempat yang bisa melindungi semua makhluk hidup di tanah suci Martialism? Tanya Chu Feng. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang tanaman dan hewan. Namun kita bisa mengevakuasi elit binatang dan monster buas. Sebelum musibah besar terjadi, jika kita tidak dapat menghentikannya, kita hanya bisa memikirkan cara untuk menurunkan kerusakan seminimal mungkin, kata Raja Elf. Chu Feng menyetujui pendapat Raja Elf. Jika mereka benar-benar tidak bisa menghentikan Master Darkhold, maka mengurangi kerusakan akan menjadi satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Apakah tempat yang kamu bicarakan di kerajaan Elf? Tanya Chu Feng. Tidak, itu bukan di kerajaan Elf kita. Formasi besar di kerajaan Elf kita juga tidak dapat menahan serangan dari leluhur marsial, kata Raja Elf. Lalu, tepatnya di mana itu? Tanya Chu Feng. Tempat itu disebut gerbang transmogrifikasi. Gerbang transmogrifikasi adalah sesuatu dari era kuno. Kecuali tuannya membuka gerbang, maka tidak ada yang bisa menemukannya. Dengan demikian, bagaimana mungkin seseorang dapat memasukinya? Dengan demikian, tempat itu pasti aman karena Master Aula Kegelapan juga tidak akan dapat menemukannya, kata Raja Elf. Sebenarnya ada tempat seperti itu. Lalu, tepatnya di mana gerbang transmogrifikasi itu? Siapa tuannya? Tanya Chu Feng. Aku tidak tahu tentang lokasi tepatnya dari gerbang transmogrifikasi ini. Alasan untuk itu adalah, karena gerbang transmogrifikasi telah berkeliaran di tanah suci Martialism sepanjang waktu. Namun demikian, aku dapat menemukan lokasi umumnya. Adapun pemilik gerbang transmogrifikasi ini, itu adalah kepala dari tanah suci 10 immortal, abadi mencapai surga, kata Raja Elf. Surga mencapai abadi, seru Chu Feng heran. Memang benar, itu abadi yang mencapai surga. Tahukah kamu bahwa meskipun abadi mencapai surga sangat terkenal saat ini, tapi ia hanya seorang spiritualis dunia berjubah emas sebelum ia mencapai usia 2000 tahun. Selain itu, kultivasinya juga sangat terbatas. Jadi, alasan mengapa dia bisa hidup selama lebih dari 10.000 tahun, dan mencapai tingkat kekuatannya saat ini adalah karena dia telah berhasil mendapatkan pertemuan yang sangat beruntung. Adapun untuk pertemuannya yang beruntung,
dia secara kebetulan menyelamatkan Master Gerbang Transmogrifikasi sebelumnya. Orang itu berada di akhir hidupnya. Dia melihat bahwa meskipun bakat abadi mencapai surga tidak begitu baik, tapi perilaku moralnya sangat baik. Dengan demikian, ia menjuluki abadi mencapai surga sebagai penguasa baru dari gerbang transmogrifikasi. Justru dengan mengandalkan kekuatan gerbang transmogrifikasi itulah, abadi mencapai surga mencapai tingkat kekuatannya saat ini. Hanya saja, hanya sedikit orang yang tahu tentang masalah ini. Sepertinya hanya 3 orang di Tanah Suci Martialism yang tahu tentang itu sekarang. Mereka adalah abadi mencapai surga, aku, dan sekarang kamu, kata Raja Elf. Tidak pernah aku mengharapkan, bahwa abadi mencapai surga memiliki rahasia seperti itu. Tidak heran kalau tidak ada yang mampu menemukannya, ucap Chu Feng. Chu Feng akhirnya menyadari mengapa abadi mencapai surga begitu misterius. Yang mulia, karena kamu tahu tentang ini, kamu harus berteman dekat dengan abadi mencapai surga. Kalau begitu, kelihatannya orang-orang di dunia bisa diselamatkan, ucap Chu Feng. Dari cara Chu Feng melihatnya, kemungkinan besar abadi mencapai surga yang telah memberitahu Raja Elf tentang rahasia ini, dan juga lokasi umum gerbang transmogrifikasi. Karena itulah, hubungan mereka harus istimewa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.